Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini Tuhan telah mengundang kami hadir ke dalam hadirat-Mu untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena sebagai umat tebusan-Mu Tuhan, kami rindu mengetahui apa yang Tuhan inginkan kami lakukan, bagaimana kami harus hidup di tengah dunia yang berat dan gelap ini. Sebagai murid-Mu Tuhan, kami merindukan pengajaran-Mu, supaya kami dapat belajar dari firman-Mu, bagaimana menjadi murid yang setia, setia sampai akhir. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, apakah suara saya terdengar baik? Ya, kalau pakai mic clip-on ini agak sedikit ada ekonya. Cukup baik suara saya? Baik, terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita di penghujung bulan Mei Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita bersama akan melanjutkan studi kita, belajar kita dari firman-Nya Tuhan, dari Sang Guru Agung sendiri. Firman Tuhan hari ini melanjutkan pembahasan dari Efesus. Kita masuk ke dalam pembahasan Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Nah saudara, bicara tentang Efesus 4 ayat 13, Efesus 3 ayat 14 sampai 21 ini, kalau saudara baca perikop ini menarik sekali. Ini seperti doa berkat penutup penutup suatu surat. Padahal ini masih di pasal yang ketiga, gitu ya. Mari kita perhatikan sama-sama. Saya mengajak saudara membacanya bertanggapan. Ayat 14, ayat genap akan saya bacakan, ayat ganjil silakan Bapak Ibu yang membacanya. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudara, dua ayat ini saja sudah menarik. Jadi perikop ini kaya sekali sebetulnya penggaliannya. Ketika bicara tentang kita, dikatakan kita ini adalah keluarga, ya, semua keluarga, atau kalau dalam bahasa aslinya itu patriark, yaitu keturunan, ya, satu keturunan, yaitu keluarga kerajaan Allah. Kalau kita ingat di dalam Efesus 2 ayat 19. Saya lanjutkan ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Ayat ini sekalian, atau perikop ini dilanjutkan dengan penjelasan Tuhan mau berdoa, Paulus mau berdoa buat umat Tuhan. Lapisan doa pertama adalah dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Saya lanjutkan ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Saudara, Paulus mengawali perikop ini dengan mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, berdoa kepada Bapa. Kata Bapa di sini menggunakan kata pater. Ya, pater itu bicara adalah pemimpin yang mula-mulanya. Bicara kalau keturunan adalah kakek atau kakek moyang, begitu ya. Itu kalau bahasa aslinya. Pater itu adalah bapaknya dari keturunan ini. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 sampai pasal ketiga, Paulus mengingatkan kepada kita di dalam surat Efesus, kita ini adalah umat Tuhan. Lalu di dalam pasal 2 dikatakan, kita ini keluarga kerajaan Allah.
Masih ingat ya, itu tema dari ulang tahun kita. Waktu itu Pendeta Gunawan Tanu menyampaikannya hal itu. Lalu kemudian minggu lalu firman Tuhan di dalam pasal 3 menjelaskan bahwa Injil itu melampaui batas, tidak ada lagi pembeda antara suku dan bangsa. Tidak ada latar belakang yang menjadi penghalang, menjadi tembok. Kita ini satu keluarga. Maka kemudian dikatakan di dalam ayat 15 itu, yang daripadanya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Lalu Paulus melanjutkan dengan doa 3 lapis itu. Dengan kata lain, sekalian, Paulus ingin mengatakan melalui firman Tuhan ini, yaitu bahwa kita ini di dalam satu keluarga kerajaan Allah. Kita berkumpul karena Dia adalah sumber dari segala ciptaan, pemilik yang sah dari segala sesuatu. Dan Allah menjanjikan kasih dan kuasa-Nya kepada keluarganya, yaitu gereja, yaitu saudara dan saya. Amin. Saudara, kita ini sebagai manusia, ya, orang percaya dikumpulkan oleh Tuhan, bahkan dikatakan yang di surga maupun yang di dunia dan yang akan datang. Artinya apa? Orang-orang percaya yang sudah meninggal dunia, yang hidup bersama Tuhan dengan di surga, yang hidup hari ini dan yang akan datang, semua satu keluarga dipersatukan sama Tuhan, bukan untuk hidup sekedar senasib dan sependeritaan. Apalagi kalau kita kembali kepada surat Efesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat minoritas. Orang Kristen adalah minoritas di tengah kota besar Efesus. Kota kafir. Ada kuil Dewi Artemis di tengahnya. Sudah masih ingat waktu saya ceritakan itu di 2 bulan yang lalu? Di sana penyembahan untuk mendapatkan berkat dari Dewi Artemis, bahkan melakukan pelacuran bakti. Betapa kafirnya tempat itu, betapa kacaunya moral yang ada di Efesus itu. Tapi sekaligus kota yang maju. Orang Kristen hari itu jadi minoritas. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah-kisah selanjutnya, orang Kristen mengalami penderitaan, aniaya, dikejar oleh pemerintah Romawi, diadu dengan hewan, diadu dengan gladiator. Bahkan pada waktu tahun 62 peristiwa Nero membakar kota Roma. Nero kemudian menyalahkan orang Kristen, lalu orang Kristen diikat di tiang-tiang di depan istananya, dilabur pakai ter, lalu dibakar hidup-hidup menjadi penerangan di malam hari sambil Kaisar Nero membaca puisi dan menyanyi. Saudara, itu kejam sekali. Apakah orang Kristen berkumpul disatukan untuk mengalami penderitaan di dunia? Paulus ingin mengingatkan bahwa di dalam hidup satu keluarga di dunia ini, baik orang Kristen yang hari ini sudah berpulang di surga, yang hari ini hidup di dunia dan yang akan datang, menjadi satu kesatuan keluarga di mana Tuhan ingin mengumpulkan untuk menyatakan berkat-Nya. Amin. Saudara, hal ini mengingatkan kita kepada program GKI Karawaci yang sedang dibangun oleh majelis hari ini dan akan diteruskan di periode selanjutnya. Betul ya Pak Robert, Pak David ya. Saudara, ini satu program namanya Home. Ya. Apa itu Home? Saudara nanti bisa baca di situ ya. Satu yang kita doakan supaya GKI Karawaci menjadi satu keluarga besar. Tempat yang indah, oasis yang nyaman untuk pertumbuhan rohani. Untuk kita bertumbuh dan saling menguatkan. Spiritnya sama dengan apa yang barusan saya sampaikan. Betul nggak? Kita ini satu keluarga untuk menikmati berkat Tuhan, untuk bertumbuh bersama, untuk saling menguatkan di tengah dunia yang mungkin berat. Bukan mungkin ya, yang pasti berat, betul ya? Hidup di dunia ini berat, saudara sekalian. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita memfokuskan kepada satu bagian dari perikop ini, yaitu bicara tentang hal melampaui pikiran. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca, Paulus berkata begini, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Saudara, saya suka dengan kata memahami ini. Kata memahami itu ya menggunakan kata lambano, ya. Kata lambano itu artinya adalah mengambil cepat-cepat, dipakai, disimpan buat diri sendiri. Jadi bicara tentang sigap untuk mengambil sesuatu itu.
Dengan kata lain, di dalam ayat ini, Paulus ingin mengatakan, mari kamu belajar untuk sigap memahami betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Maka kata lambanu itu juga berarti to detect. Mari kamu belajar mendeteksi. Ada kasih Tuhan dalam hidupmu. Ada kasih Tuhan yang luas, yang tinggi, lebar, dalam itu. Pertanyaannya, saudara sekalian, adalah mengapa ya? Kok kita, atau paling tidak surat ini kepada jemaat Efesus, perlu mendeteksi adanya kasih Tuhan dalam kehidupan. Saudara, kalau kita ingat kembali kepada kisah konteks surat Efesus. Kota Efesus adalah kota yang tadi saya katakan. Kota di mana orang Kristen adalah minoritas. Lalu kemudian kota ini adalah kota terkaya pada masa itu di wilayah Asia. Pusat perbankan adalah di Efesus. Di tempat itu ada kuil Dewi Artemis. Tempat pemujaan orang mencari harta, mencari berkat. Di tempat itu, di kuil Dewi Artemis juga ternyata menjadi tempat transaksi perbankan itu. Orang Kristen minoritas. Kebanyakan di antara mereka bekerja sebagai budak, pekerja kasar. Mereka miskin. Paulus prihatin. Paulus khawatir. Orang-orang Kristen melihat glamornya, mewahnya, pameran kekayaan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Lalu hatinya ciut. Merasa dirinya orang yang dilupakan Tuhan. Saudara pernah nggak merasakan begitu? Ya. Aduh, teman saya pengusaha, dia bukan Kristen. Wah, kayaknya minta ampun. Apa saja bisa dilakukan, ya. Berbuat curang dan sebagainya nggak ketangkep. Suap dan sebagainya malah tambah lama tambah kaya nggak ketangkep-tangkep. Saya yang orang Kristen, tambah lama usahanya tambah kecil, tambah menciut, lalu menjelang bangkrut. Saudara pernah nggak merasa begitu? Hah? Yang muda-muda merasa bahwa ya orang yang bukan Kristen, wah kayaknya sukses, hebat, saya kok biasa-biasa saja. Hari ini dunia bukan hanya ada yang namanya hedonisme. Hedonisme kalau itu adalah menikmati sesuatu foya-foya tapi tertutup, itu satu hal. Tapi ada yang namanya flexing, betul nggak? Hedonisme itu adalah faham bahwa hidup ini tujuannya adalah menikmati kenikmatan-kenikmatan hidup. Kalau itu dinikmati di dalam ruang tertutup, ya kita nggak mau tahu, betul ya? Itu salah, kita nggak mau tahu. Tapi hari ini hedonismenya dipamerkan, flexing. Orang memamerkan kekayaannya dan sebagainya, walaupun didapat dengan cara yang nggak halal. Banyak hari ini orang-orang mengalami pressure. Saudara mengalami pressure seperti itu? Hal itu yang dikhawatirkan oleh Paulus. Maka Paulus mengajak jemaat Efesus, ayo mendeteksi adanya kasih Tuhan. Yang mungkin engkau tidak pahami, tapi ada di dalam hidupmu. Saudara, kadang-kadang penderitaan juga membuat kita jadi nggak peka bahwa ada kasih Tuhan di tengah-tengah bahkan penderitaan sekalipun. Itulah sebabnya saudara sekalian di dalam Efesus 3 ayat 16 Paulus berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasanya melalui rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kamu tidak goyang dengan tekanan dunia. Kamu tidak goyang dengan iming-iming dunia itu. Seperti apa sih kasih Allah itu? Di dalam ayat 18 dikatakan, kasih Allah itu adalah lebar. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus memahami betapa lebarnya kasih Allah. Selebar apa? Selebar, seluas pengalaman-pengalaman hidup yang dapat kita alami. Tidak ada bagian dalam pengalaman hidup kita yang tidak ada kehadiran kasih Tuhan. Betul nggak? Tinggi, panjang, dalam, sepanjang apa berlangsung seumur hidup kita. Bahkan kasih Tuhan itu dikatakan tidak berkesudahan. Amin. Bukan hanya tidak berkesudahan, tidak berhenti. Tidak ada jeda. Di dalam hidup saudara hari ini, sejak saudara lahir sampai hari ini dan seterusnya. Tiap hari ketika kita bernafas,
Ada karya kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang memungkinkan kita ada sampai hari ini. Amin. Kasih Tuhan itu apa? Tinggi, melampaui puncak kesukacitaan, kenikmatan yang dapat dirasakan oleh manusia. Sukacita keselamatan itu melampaui sukacita dunia. Betul nggak? Waktu ayah saya meninggal, setahun kemudian mami saya berkata, Petrus, mami minta maaf. Kenapa mami minta maaf? Saya katakan, mami minta maaf karena kami miskin. Betul saudara, dari saya lahir sampai hari ini, kami nggak punya rumah. Kontrak, dan terakhir 3 tahun yang lalu ketika mami meninggal, selesailah rumah di Surabaya, kita kembalikan kepada yang punya rumah. Memang tidak ada yang ditinggalkan. Mami atas nama papi minta maaf kepada kamu. Karena mami tidak bisa, papimu tidak bisa meninggalkan warisan. Dengan menangis saya katakan, papi, mami tidak perlu minta maaf atas nama papi. Apa yang diwariskan oleh papi kepada saya, papi mami kepada saya, itu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada harta yang ada. Betul nggak? Harta itu adalah keselamatan hidup kekal di surga. Sesuatu yang dikenalkan oleh mami papi saya sejak saya masih kecil. Tuhan hadir dalam hidup saya karena papi mami menceritakan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Maka itu adalah puncak sukacita hidup manusia yang tidak bisa digantikan oleh berkat apapun. Amin. Kadang kita tidak bisa menyadari. Karena lihat dunia yang flexing, lihat kesulitan dunia, apa yang kita alami, lalu kita melihat bahwa hidupku kok susah semua. Tuhan bilang, sukacita yang ada di dalam Tuhan lebih tinggi melampaui apapun juga. Amin. Kasih Tuhan itu dalam, lebih dalam apapun juga. Sehingga dia menjangkau orang yang berdosa. Lebih dalam dari apapun juga. Sehingga ketika engkau jatuh di tempat yang paling dalam dosamu, Tuhan kasih-Nya yang besar tetap mau merangkul untuk mengangkat engkau memulihkan hidupmu. Amin. Di dalam hidupmu yang dalam, engkau mungkin merasakan kepahitan hati, putus asa, down, jatuh sampai di bagian yang paling dalam. Di bagian yang dalam itu, tidak lebih dalam dari tangan Tuhan untuk menjangkau, mengangkat engkau kembali. Saudara, itu yang ingin dikatakan di dalam kasih Tuhan yang perlu kita sadari itu. Saya suka apa yang dikatakan oleh William Barclay. William Barclay berkata begini, tidak ada yang terlalu besar bagi kuasa Allah, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk luput dari perhatian kebapaannya. Amin. Bapa kami yang di dalam surga. Engkau bukan hanya concern terhadap hal-hal yang rohani, tapi juga hal-hal yang kecil dalam hidupku, dalam pergumulanku sehari-hari. Lihatlah betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan itu. Jangan gentar hidup di tengah dunia yang berat ini. Amin. Setelah oleh sebab itu poin pertama ini penting buat kita sekalian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukalah hati untuk peka atas kasih Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Bersyukurlah, baik untuk pengampunan dosa dan hidup kekal, maupun hal-hal kecil yang sehari-hari yang Tuhan berikan untuk memelihara hidupmu. Amin. Hari ini, pagi hari, adakah di antara saudara yang bangun pagi berkata, haleluya, terima kasih Tuhan, hari ini aku datang ke gereja, karena aku adalah umat tebusan-Mu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan. Terima kasih ya Tuhanku. Saudara menyanyi, memuji Tuhan untuk keselamatan. Apakah saudara bisa juga bersyukur untuk hal-hal kecil yang saudara terima, yang mungkin buat orang lain tidak bernilai, tapi di dalam hal kecil itu ada sentuhan kasih Tuhan. Saudara, beberapa hari ini saya kepingin makan garlic bread. Saya suka bikin roti, saudara. Ya, saya bikin roti sendiri dari tepung. Ya.
Beberapa waktu ini mau bikin, tapi waktunya nggak cukup terus karena untuk bikin baguette, ya, roti Perancis itu yang panjang itu butuh fermentasi 8 jam, betul ya Pak Sinsin ya? Ini ilmunya lebih tinggi Pak Sinsin, saya cuma teknologi pangannya, dia kulinernya. Ya, jadi harus difermentasikan dulu 8 jam, lalu diolah lagi. Aduh, kapan selesainya? Betul ya, banyak kerjaan. Jadi kepingin, akhirnya saya katakan, udahlah saya beli saja di supermarket. Kapan? Saya itu paling jelek kalau pikiran saya ini kepingin sesuatu, saudara. Apalagi kepingin makanan. Kadang-kadang simple aja, cuma kepingin roti yang diolesin sama mentega garlic gitu aja, itu kepikiran terus. Ya, jadi harus terwujud begitu. Hari itu Jumat sore, saya masih kepikiran begitu ya. Lalu kemudian seorang teman ingin mengajak ngobrol soal pelayanan ya di Benton Junction. Saya bilang, saya mau mampir dulu ke mall, beli obat karena saya radang tenggorokan. Lalu kemudian saya belok sebentar ke supermarket yang di bawah itu ya, di basement. Saya lihat-lihat, ngintip-ngintip sebentar, ada nggak roti yang saya mau itu? Ternyata nggak ada, saudara. Lalu kemudian ya sudahlah, cepat-cepat masuk ke bertemu sama teman di Benton Junction. Ada Pak Alex, ada Pak David. Waktu duduk di situ, lalu kemudian kita pesen teh, lalu Pak Alex tanya, mau pesan apa Pak Petrus? Saya katakan, terserah deh. Sebentar ya, saya permisi ke parkiran dulu karena komputer saya kebawa, mau saya masuk ke mobil. Begitu selesai dari mobil, masuk kembali ke ruangan, tersedia ada garlic bread. Saya nggak ngomong tuh sama Pak Alex dan Pak David, ya. Ada garlic bread, persis seperti yang saya bayangkan. Saya lagi kepingin. Saudara mungkin berkata kebetulan. Tapi saya melihatnya sebagai syukur saya kepada Tuhan. Bahkan untuk yang kecil-kecil pun, kadang-kadang kita itu tidak menyadari bahwa di tiap hal yang kecil pun ada sentuhan kasih Tuhan. Amin. Saudara bisa nggak merasakan berkat Tuhan, bahkan ketika macet di jalan. Kalau saudara tinggal di Karawaci, kerja di Jakarta, Pak Robert apalagi ya, dari Citra Raya, gitu ya. Pagi-pagi berangkat, pagi-pagi jam 5 pagi. Betul ya? Supaya ngejar nggak kena macet. Sudah semua ngejar-ngejarnya, ada aja jadi setengah 6 pagi baru mulai berangkat. Telat setengah jam berangkatnya, kesel banget. Biasanya jam 5 pagi, kok sekarang setengah 6. Mungkin ada urusan anjing lagi begini, atau keran lagi netes harus dibetulkan, sehingga sudah terlambat setengah jam. Lalu kemudian sudah jalan ke Jakarta, ketemu kemacetan. Waktu jalan macet, sudah mulai melewati, apa sih ini? Udah terlambat berangkat, masih ada macet lama lagi. Di Google merah hitam, betul ya? Kalau segitu tuh rasanya, apalagi nyetir sendiri, ya, rasanya, ada helikopter nggak ya? Gitu. Waktu saudara macet begitu, lalu saudara mulai melewati kemacetan, saudara tahu lihat, ada kejadian kecelakaan. Lalu saudara mendengar di radio, setengah jam yang lalu, ada kecelakaan. Kalau saudara peka, apa yang saudara pikirkan? Seandainya saya tidak terlambat setengah jam, saya adalah di tempat kecelakaan itu. Betul nggak? Tapi saudara, kadang-kadang kemacetan bikin kita kesel. Tuhan, macet nih Tuhan. Tadi sih gara-gara ini, betul nggak? Saudara, banyak hal. Sentuhan tangan kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari saudara. Bisakah saudara merasakan kepekaan itu? Tuhan hadir dengan kasih-Nya. Kasih-Nya itu tinggi, dalam, luas, dan panjang. Menyertai hidup kita untuk memelihara kita. Supaya kita boleh menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Amin. Hal yang kedua, saudara sekalian. Mengapa Paulus itu perlu mendoakan agar jemaat punya kemampuan mendeteksi kasih Tuhan? Saudara, ini menarik sekali. Di dalam ayat 19 dikatakan begini. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, kasih Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Kata melampaui itu menggunakan kata hyperbalo. Kalau saudara belajar bahasa Indonesia ada hiperbola, betul ya? Sesuatu yang luar biasa melampaui. Tapi hyperbalo dalam bahasa aslinya itu bicara bahwa kualitasnya baik melampaui
pikiran, pengetahuan manusia. Kata pengetahuan ini menggunakan kata gnosis, yang berasal dari kata ginosko, yaitu pengetahuan yang dapat kita alami, kita persepsi dengan akal kita. Saudara, kadang-kadang kita itu tidak menyadari kasih Allah yang besar, karena kita mengukur segalanya menggunakan pikiran kita. Kita sering tidak memiliki pengalaman menikmati kasih Tuhan yang besar, karena kita membiarkan logika atau kemampuan kita membatasi. Artinya begini, menurut saya harusnya ini A, padahal Tuhan jawab melampaui dari A. Bisa nggak gitu? Saudara ingin punya rumah di mana? Di Karawaci, padahal Tuhan mau sediakan tempatnya di tempat lain. Ya. Atau saudara ingin apa? Mobil kijang, padahal Tuhan ingin memberikan yang lain. Saudara, seringkali kita membatasi hal itu. Saya suka apa yang dikatakan oleh Martin Luther, dia berkata begini, dosa di balik semua dosa kita adalah mempercayai kebohongan ular, bahwa kita tidak dapat mempercayai kasih dan anugerah Kristus, dan harus mengambil tindakan sendiri. Kita itu manusia, susah percaya sama Tuhan. Jujur, betul nggak? Jujur, kita kadang-kadang susah percaya sama Tuhan. Kita ngaku Kristen, percaya Tuhan, Tuhan berkuasa. Tapi kalau ada masalah, kita mau bertindak sendiri. Kalau saudara sakit, saudara pergi ke dokter dulu, atau berdoa dulu? Hah? Panadol dulu, sama aja. Kalau saudara punya masalah, telepon teman dulu, minta pertolongan, atau saudara berdoa dulu, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kita didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan sendiri masalah kita. Menurut pikiran kita yang terbatas, sehingga kemudian kita akhirnya membatasi karya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ayat 20, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara, Tuhan itu dikatakan mampu melakukan melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta. Amin. Kata kita doakan itu di dalam bahasa aslinya adalah aiteo. Aiteo itu apa? Aiteo itu adalah doa yang artinya begini, Tuhan, saya minta kijang warna putih. Spesifik. Tuhan, saya ingin penyelesaian ini adalah seperti ini. Bukakan jalan Tuhan. Itu aiteo. Tidak memberikan ruang kepada hal-hal yang mungkin Tuhan pikirkan jauh lebih baik, lebih besar, lebih indah, lebih mulia, lebih bermanfaat daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan mampu melakukan melebihi apa yang kita ketahui, yang kita anggap baik dan benar. Saya suka apa yang dikatakan oleh Jerry Bridges. Jerry Bridges berkata begini, ketika kita bicara kedaulatan Tuhan, apa sih artinya kedaulatan Tuhan? Kalau kita itu mengakui kedaulatan Tuhan, kita menyadari bahwa Allah itu kasih-Nya sempurna. Dia itu maha kasih. Dan karena kasih-Nya yang besar itu, intensi Dia, keinginan Dia untuk kita adalah didorong oleh kasih-Nya yang besar untuk memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Allah itu maha hikmat. Dan maha hikmatnya itu dia tahu apa yang terbaik buat Petrus, apa yang terbaik buat Pak Sinsin, apa yang terbaik buat Tina, apa yang terbaik buat Vincent, apa yang terbaik buat kita yang ada di sini, satu demi satu. Amin. Hikmatnya, maha hikmat. Saudara jangan beradu hikmat sama Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan pasti yang terbaik. Didorong oleh cintanya. Dan dia tahu apa yang terbaik itu. Namun bukan berhenti di situ. Dia mampu mewujudkan apa yang terbaik itu. Amin. Karena dia itu maha kuasa. Dia mampu mewujudkan itu. Manusia kita ingin merancangkan yang terbaik. Terbaiknya pun relatif. Tapi kalaupun kita sudah merancangkannya, belum tentu kita bisa melakukannya. Bapak Ibu sekalian yang punya anak, pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Anda mengasihi anak-anak Anda. Merancang yang terbaik. Pertanyaannya, apakah pasti Anda mampu mewujudkan apa yang terbaik itu? Manusia terbatas.
Tapi Tuhan yang berdaulat itu mampu mewujudkannya. Amin. Saudara, maka perlu kita belajar tentang kasih Allah yang luar biasa ini. Yang menarik dalam ayat ini, saudara sekalian, dikatakan Paulus berdoa supaya jemaat dapat mengenal kasih itu. Kasih yang apa? Yang melampaui segala pengetahuan. Kata mengenal itu, dalam bahasa aslinya menggunakan kata ginosko. Artinya mengetahui dan mengalami. Kata pengetahuan itu juga kata dasarnya ginosko. Nah ini menarik di sini. Dengan kata lain apa? Paulus ini nasihatnya agak aneh, doanya agak aneh. Aku berdoa supaya kamu apa? Bisa mengetahui sesuatu yang susah diketahui itu. Doa yang aneh bukan? Aku berdoa supaya kamu mengetahui kasih Tuhan yang melampaui pengetahuan itu. Ini maksudnya apa sih? Sudah maksud dari ayat ini sebetulnya begini. Ya. Kasih Tuhan itu memang melampaui pengetahuan dan akal manusia. Tetapi berusahalah untuk selalu memahaminya. Jangan terkotak dengan pikiran kita yang sempit. Mari kita terbuka pikiran kita. Menundukkan pikiran kita untuk setiap kejadian yang ada. Tuhan, apa ya Tuhan yang sedang Tuhan mau nyatakan? Tujuannya apa, saudara sekalian? Tujuannya dikatakan dalam ayat 19, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Indah sekali. Supaya apa? Hidupmu nggak dry, nggak kering. Barnes Note mengatakan begini, frase supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah itu maksudnya adalah supaya kamu memperoleh hiburan dan hadiran ilahi yang paling melimpah. Agar kamu dapat mengambil bagian di dalam seluruh kenikmatan Tuhan dalam jumlah yang paling berlimpah itu. Apakah saudara sebagai orang Kristen hari ini merasa hidupmu kering, lesu, hidup di dunia biasa-biasa saja, semuanya lancar-lancar aja, malah jadi biasa-biasa saja. Lalu saudara merasa bahwa iman saudara kering, ke gereja, pulang gereja sama aja, tidak membangkitkan iman apapun juga. Kemungkinan karena saudara tidak berusaha untuk memahami, berusaha untuk menikmati kasih Allah yang besar, yang melampaui pengetahuan, yang hadir di dalam setiap hidup saudara. Tapi kalau saudara bisa memahami setiap karya Allah yang besar, bahkan di dalam penderitaan pun, saudara bisa mengucap syukur dan bergairah. Amin. Maka saudara sekalian, kita perlu belajar untuk keluar dari akal pengetahuan kita yang terbatas. Dan terbuka untuk melihat, ada kejadian ini. Apa ya Tuhan yang Engkau maksudkan? Apa rancanganmu? Mengapa Tuhan biarkan ini terjadi? Saudara, kita seringkali memenjarakan diri kita di dalam pikiran kita yang terbatas. Padahal Tuhan itu tidak terbatas. Dan tidak terbatas kasih-Nya buat saudara. Amin. Maka poin kedua dan terakhir ini mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tundukkan. Tundukkan akal dan pengetahuan kita kepada kedaulatan Tuhan tadi itu. Bahwa Dia Maha Kasih, selalu memikirkan yang terbaik buat saudara dan saya. Dia Maha Hikmat, Dia tahu apa itu yang terbaik. Dan Dia berdaulat, mampu mewujudkan apa yang terbaik itu buat saudara dan saya. Amin. Saudara, satu kalimat menarik dari William Barclay berkata begini, ketika kita berdoa, kita harus selalu mengingat 3 hal. Kita harus mengingat kasih Allah yang selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Kita harus ingat hikmat Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita harus mengingat kuasa Allah yang dapat mewujudkan apa yang terbaik bagi kita. Dia yang berdoa dengan kepercayaan yang sempurna dalam kasih, hikmat, dan kuasa Tuhan akan menemukan kedamaian dalam Tuhan. Amin. Saudara, doa itu salah satu arti kata doa di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata prosuke. Itu kalau diartikan, prosuke itu artinya gini, pros itu artinya bertukar, suke itu okumai, itu artinya pikiran atau opinion.
Prosyuke itu artinya apa? Saya datang kepada Tuhan dengan pikiran saya yang terbatas. Saya minta sesuatu yang spesifik, tapi dalam pikiran saya yang terbatas. Tuhan, saya datang berdoa kepadamu. Di dalam opini saya yang terbatas, pikiran saya yang terbatas, saya menukarkan pikiran saya dengan pikiranmu, dengan hikmatmu, jadilah kehendakmu. Itu artinya berdoa, bukan memaksa Tuhan. Buat apa memaksa Tuhan? Kalau Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Malah yang harusnya adalah kita datang. Tuhan, saya punya pikiran seperti ini. Salah enggak ya Tuhan? Kalau salah, gantilah dengan yang terbaik. Maka jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam sikap berdoa, musik memainkan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Adakah kita, pikiran kita, sering membatasi percaya kita kepada Tuhan? Logika kita sering membatasi hati kita, pikiran kita, sehingga tidak peka kepada karya kasih Tuhan. Apakah saudara sedang mengalami pergumulan? Engkau berjuang dengan pikiranmu sendiri, dengan keterbatasanmu. Mari hari ini datang kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan, peka atas berkat Tuhan, terbuka atas hikmat Tuhan, apa yang terbaik buat hidupmu. Bahkan percaya bahwa Dia sanggup melakukan, melampaui akal kita, melampaui apa yang kita pikirkan. Kita nyanyikan lagu ini bersama, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena perbuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, berilah kepada kami ya Tuhan kepekaan dalam hati kami untuk menyadari kasih Tuhan yang besar, yang lebar, yang panjang, yang tinggi dan dalam itu. Baik itu berupa hidup kekal yang Tuhan sediakan, maupun juga dalam hidup sehari-hari dalam pemeliharaan Tuhan. Ampuni kami, kadang kami tidak peka, hidup kami bersungut-sungut, kehilangan syukur, kehilangan gairah. Tuhan berikan kepada kami hati yang peka itu. Tuhan berikan kepada kami iman untuk percaya bahwa Tuhan mampu melampaui akal manusia, melampaui pengetahuan kami. Bila kami datang ke hadirat Tuhan untuk setiap pergumulan kami dan percaya bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hari ini anak-anak-Mu ada yang mengalami pergumulan kehidupan yang sulit, oh Tuhan, ajarkan kami untuk mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan. Dan bersama-sama Tuhan menjalani hidup ini. Mohon anugerah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.